warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil amyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibtalihi amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa jami'il awliya wa suhada wa salihin wa jami'i masyaikhin fid din wa sallallahu Sayyid Muhammad bin Abdul Hasan bin Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Hasani Wassalamu'alaikum al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ahmad Allah bimadaihi wa qala alaihi barakatihi wa barik ma'uluhi bidini wa dunya wa akhirati bisirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, Allah. Kajian Al-Arba'in fi Usuliddin lil Imam Al-Ghazali sampai di Al-Asl Salis fi Zuhad, yaitu pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang zuhud. Bila angkal sampai kepada walamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qauli ta'ala wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Al-ayah. وَعَنْ مَعْنَى الشَّرْحِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Rasulullah SAW mensarahi ayat ini. Beliau bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba insaraha as-sadr wa anfasaha. Sesungguhnya nur itu kalau masuk ke dalam hati, maka dadanya akan lapang, luas. Nur kalau sudah masuk ke dalam hati, maka dadanya akan lapang, akan luas gitu. Jadi nggak sumpah, nggak apa. Nah, di sini kan barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Nah, jadi hidayah itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah kasih hidayah, jadi berupa nur, ketika nur itu sudah masuk di dalam hati, maka dada ini rasanya akan lapang, ya, luas rasanya, enak, nyaman gitu. Jadi orang-orang banyak yang hidup susah, hatinya susah, sumpah, itu berarti nurnya gak ada atau kecil nurnya. Tandanya gitu, orang kalau hidup susah-susah, bosan susah terus.
berarti nurnya itu kecil. Kalau nur itu sudah masuk, orang ini akan tenang, santai. Allah yang lapangkan dada kita. Wa may yurid ayudillah, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, ya ja'al sadrahu dhayqan haraja, maka Allah akan menjadikan dadanya itu sempit, sesak. Nah, semuanya tak tenang, apa ini itu. Nah, tak enak. Nah, jadi kalau dah tak dapat hidayah, nah tandanya itu apa? Ya hatinya tuh pokoknya rasanya susah, sempit, sesak itu. Tak enak, hidup ini macam susah aja. Tak enak aja. Nggak ada bahagianya. Nah itu. Jadi kebahagiaan itu berawal dari nur yang Allah masukkan ke dalam hati. Bagaimana nur itu bisa masuk ketika di dalam diri itu isinya umpamanya nih barang-barang haram, ya, makanannya haram, macam mana nur nak masuk? Gelap hati. Nah, atau maksiat yang bikin hati itu gelap hitam, nur tak bisa masuk. Makanya orang yang banyak maksiatnya dia akan susah di dalam hidupnya. Ya, orang yang banyak makan haram mesti hatinya sempit, susah, sesak. Karena nur tak masuk ke dalamnya. Dan nur itu suatu yang suci, dia tidak akan Allah masukkan ke dalam hati yang najis. Banyak sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, dengki, dendam, takabur, riya. Macam mana nak masuk? Tak bisa, itu bersihkan, ya semuanya. Banyak-banyak zikir, itu nur baru bisa masuk. Itu nyata, ya, itu nyata. Jadi kita bisa merasakan sendiri kapan kita rasanya susah, kapan kita rasa dadanya lapang, gembira. Tengok aja apa yang telah kita bikin, apa yang kita tinggalkan sehingga kok dada dia macam tak enak, hidup tak nyaman. Nah, itu apa yang aku telah melakukan, koreksi diri sendiri. Apa yang telah ditinggalkan, dosa apa yang dilakukan. Kau makan apa? Hah? Rezekimu dari mana? Kalau kau udah makan haram, subhan. Macam mana lah mungkin masuk ke dalam hati itu, tak bisa. Qila wa hal lidzalika min alamah. Maka Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah yang seperti itu ada tandanya? Ya, apa sih ada tak tandanya kalau itu Allah sudah masukkan nur ke dalam hati? Ada tak tandanya? Qala na'am. Kata Rasulullah, ya. Apa tandanya? Kata Rasulullah, at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal istidad lil mauti qabla nuzulih. Tandanya orang yang Allah masukkan nur di dalam hatinya, yaitu pertama at-tajafi an daril ghurur, yaitu menjauh dari negeri tipuan. Apa negeri tipuan? Dunia. Kalau lu udah masuk, dah di dunia ini macam dah tak lagi, tak ambisi dunia terus jadi langsung dunia ini sebentar aja dah. Maksudnya tidak ada lagi macam harus gini semangat kali, enggak. Dia justru aku dekat ke dunia malah jauh nih dari akhirat, bisa terkena dosa, bisa meninggalkan kewajiban dan sebagainya. Nah, tanda yang nur itu ketika masuk ke dalam hati Allah berikan, maka orang ini tidak gila dunianya. Hamba Allah ini dia tidak gila dunia, santai, enggak gila dunia. Yang satu, nomor dua, wal inaba ila daril khulud, kembali kepada negeri kekekalan, yaitu kembali kepada akhirat. Biasanya fokusnya dunia, duit, bisnis. Nah, jabatan, pangkat. Pokoknya dunia. Setelah nur Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba, maka dia akan inabah ila darul, kembali dia ke akhirat. Astagfirullahaladzim.
balik lagi ke akhirat. Yang biasanya Qurannya tak dibaca, biasanya tak baca selawat-selawatannya dibaca, yang biasanya tak berzikir, yang biasanya tak sholat sunnah, yang biasanya tidak jamaah jadi jamaah, kembali kepada hari akhirat. Nah, itu nur masuk itu. Kemudian wal istidad lil mauti qabla nuzulih, yang ketiga tandanya itu orang tersebut dia akan siap-siap menuju atau menghadapi kematian sebelum mati itu tiba. Sekarang banyak orang ini mati itu pasti datang, tapi tak ada siap-siap, nunggu tapi santai, hati mati lah, gitu aja. Mana persiapannya? Mana sedekahnya? Mana salat sunnahnya? Mana ibadahnya? Mana ini? Mana apa? Mana kesemangatannya? Mana tinggalkan maksiatnya? Jadi tahu mati itu pasti datang, tapi dia selalu tidak meningkatkan amalnya. Amalnya nggak ditingkatkan. Masih hanya istiqomah, ibadahnya nggak istiqomah. Orang kalau sudah ada nur di dalam hatinya, Allah beri, dia akan istidad lil maut qabla nuzuli, yaitu bersiap-siap menghadapi kematian sebelum mati itu datang. Sudah siap belum mati nih? Kan gitu. Sudah siap belum? Kalau belum siap, siap-siaplah. Sekarang orang diajak bepergian. Nanti kita berangkat jam 1 setelah sholat duhur, dia santai aja. Tas belum di ini, kalau belum dirapikan, apa segala macam, ini belum beli, ini belum beli. Engkau ini nak pergi tak nanti? Pergi. Tapi tidak siap-siap. Macam mana? Apakah begitu? Tentu tidak. Kita sudah janji jam 1, nanti kita pergi ini jam 1, siap-siap. Ibu tasnya mana? Udah dicuci belum? Bakalnya udah masak belum? Dompet aku mana? KTP mana? Ini siapkan semua. Udah siap? Siap berangkat? Berangkat, aman. Apapun yang dibutuhkan nanti di dalam perjalanan, maka itu sudah disiapkan sebelumnya. Tapi anehnya, kematian yang pasti, kalau kita tidak berangkat kemana-mana itu belum pasti. Janji Pak, nanti kita insya Allah ada acara berangkat ke Jakarta namanya, tanggal 1 Juli. Oke. Jadi kita siap-siap lah, atau nak pergi umroh, namanya kan? Katakan umroh nanti 1 Juli. Siap-siap. Tentu kita siapkan duitnya lah, yang ininya, yang itu, yang tasnya, yang bajunya, baju ikhram ini kita siapkan semua. Tanggal 1. Dan kita mesti kita siap-siap. Itu udah jelas. Padahal 1 Juli berangkat umrah itu belum pasti, bisa jadi gagal, bisa jadi mundur, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tapi kita sudah siap-siap, mesti siap-siap. Mana ada orang nak pergi umrah selambui, kita ada siap-siap baju ihram di mana, duit di mana, ini tak ada cerita. Dia siap-siap lama, dan siap-siap. Yang mana sik sana, mana sik sini, itu semuanya siap-siap. Tapi kenapa ketika menghadapi kematian yang itu sudah pasti kok gak siap-siap? Siap-siap bukan selalu begini aja, bukan. Tapi harus ada peningkatan. Yang hebatnya ini orang-orang ini sama sekali nggak siap-siap. Maksiatnya istiqomah, ibadahnya kan istiqomah. Matinya sudah pasti. Tapi kalau diajak jalan-jalan, pasti dia siap-siap. Untuk urusan-urusan dunia langsung siap. Nah itu masalahnya. Wal istidad lil mauti qabla nuzuli, bersiap-siap menghadapi kematian sebelum mati itu datang. Nah, sudah pasti saudara-saudara kita kemarin di masjid ini ada, meninggal. Terus yang sisa ini kira-kira tak mati gitu. Mati juga lah, ya Bu ya. Yang sisa ini kira-kira tak mati gitu. Yang pasti mati ya. Tapi makanya kita kadang-kadang kenapa kita kalau sana siap-siap? Balik lagi kepada hatinya itu gelap. Hatinya itu gelap, hatinya itu keras, sehingga nur itu tidak masuk, maka orang-orang tidak siap-siap menghadapi kematian. Nah itu. Ini sabda Rasulullah nih. Qala alaihi salam,
Istahyu minallahi haqqal haya wa qulu inna nastahyi. Maka kata Rasulullah, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar malu. Ini nak ketemu sama Allah, malulah ketemu ibadahnya yang kita diwajibkan kita tinggalkan. Dosa-dosa yang dilarang sama ditabrak, maksiat-maksiat, ketemu sama Allah macam mana? Orang nak ketemu sama bos, atasan, kalau dia bikin salah aja macam mana dia nak ketemu? Di PT, besok tanggal dipanggil sama bosnya. Aduh, aku 7 hari bolos. Pekerjaan ini aku tak selesai. Aku bergaduh pula dengan ini juga. Aduh, mesti dah tak enak semua ni nak jumpa bos ni. Itu nak jumpa bos. Ini nak jumpa Allah macam santai aja. Tak ada rasa begitu. Itu membuktikan orang seperti ini dia lebih fokus ke dunia bukan ke akhirat. Betapa dia kalau untuk urusan dunia, betapa dia komitmennya luar biasa. Tapi urusan akhirat kok dia tu macam tak yakin, selambur dia. Itu menunjukkan dadanya, ya. Nur itu belum masuk ke dalam dada. Gelap, banyak maksiat itu. Dada hatinya itu hitam, gelap, dan susah nak mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna nastahyi, kata sahabat, ya Allah, sesungguhnya kami ini malu sama Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salam, tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun. Kalian bilang kalian ini malu sama Allah, sementara kalian itu membangun apa yang kalian tidak tinggal di situ. Dan kalian mengumpulkan apa yang kalian tidak makan. Maksudnya kemana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita hidup di dunia ini berlebihan. Membangun sesuatu yang itu tidak kita akan tinggali. Pintu rumah itu lebih awet daripada yang punya rumah. Coba tak percaya ibu-ibu, bapak-bapak. Pintu rumah ibu-ibu, bapak-bapak, kiri-kiri. Mana yang lebih awet? Ibu-ibu, bapak-bapak yang awet atau pintunya yang awet? Ini pintunya, kita bilang pintunya. Kita tak bicara dengan balok itu. Kira-kira kalau nengok rumah ini, ya Allah, rumah ini dengan aku mana yang lebih awet kira-kira? Itu berarti membangun sesuatu yang kau tidak tinggal di situ, kata Rasulullah. Itu besarkan rumah. Catnya belum luntur, orangnya dah mati. Masih kalah dia dengan awetnya Nippon Paint. Iya, 18 tahun. Yang umur berapa tahun lagi? Terlalu bagus catnya untuk kami. Mana sini tak usah kita bandingkan dengan tembok besi ini. Kita itu dengan bahasanya Rasulullah. Kalian ini membangun sesuatu yang kalian tidak tinggal di situ. Berlebihan kalian itu. Jadi kebanyakan waktu kita habis ini untuk sesuatu yang kita tidak pakai. Berlebih. Ini ya. Cari rumah, kumpul ke rumah sebesar-besarnya. Jadi mati pula. Berapa waktu habis? Berapa pikiran habis? Siang, malam, pagi, petang, nak tidur, mikir dunia, bangun, tidur dunia lagi terus. Habis itu memang betul dia sukses, bisa bangun ruku, bangun ini, dah bangun semua, mati. Apa kata Rasulullah? Sementara ruginya di mana ruginya? Waktu, umur, itu yang rugi. Mestinya dia digunakan untuk berzikir kepada Allah. Dia ngitung, hitung berapa, ya. Dia mestinya baca Al-Quran, tapi akhirnya dia bercakap dengan kawannya gini, ngobrol sana, ngobrol sini, habis waktu. Bukan masalah, hanya membangun sesuatu yang tidak dia tinggal. Tapi efek dari membangun yang berlebihan itu, kita menghabiskan waktu yang mestinya lebih kita prioritaskan untuk akhirat. Dikira orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh, orang-orang itu tak bisa kaya, bisa,
Tapi mereka lebih memprioritaskan kaya di akhirat. Dia tahu atau apalah kebun gini-gini. Sampai mereka tinggal rumahnya pun biasa. Nah, ngapain cantik-cantik? Ya, sebentar lagi pun mati juga. Kan. Sebentar cantik-cantik, udah bangun cantik-cantik, dia mati. Anaknya yang satu tinggal sana bikin rumah sana, yang satu tinggal sana bikin rumah sana. Bingung siapa tinggal rumah nih? Dikontrakkan, tak ada yang mau. Lah bingung. Padahal di situ habis puluhan tahun, habis ratusan juta, bahkan mungkin sampai miliar habis di situ. Pikiran habis berapa untuk bangun situ, berapa sholat ditinggalkan, berapa Quran ditinggalkan, berapa sholawat, berapa zikir ditinggalkan. Begitu mati Pak, tidak siap, ya, karena waktunya habis untuk bangun rumah yang tidak ditinggali. Nomor 2, kata Rasulullah, watajma'una ma la ta'kulun. Kalian itu mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan semuanya. Orang ini kalau sekedar nak kenyakap perut tak banyak. Seberapa besar perut kita ini? Apalagi kalau udah tua-tua nih, makan sedikit aja lah tak kenyang, ya kan? Makan sedikit tak kenyang, tak masih waktu muda tuh. Tapi dia punya bisnis ini itu, duitnya banyak, duitnya bisa untuk makan, beli kedai makan, beli restoran dia bisa. Sementara bukan masalah beli kedai restoran banyaknya, tetapi waktu, pikiran, apa semua yang dihabiskan, diforsir untuk menghasilkan uang segitu banyak, itu sehingga dia lalai, dia meninggalkan akhirat. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi manusia ini makan dan cukup sudah ibadah. Makan cukup, makanan rumah dan cukup, tak kemudian tak ada pernah sama, sudah ibadah. Yang kau lebih-lebih itu apa tuh? Kau bangun ini, bangun kumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Sekarang kalau tak main juta, tak main miliar, triliun, ratusan triliun, ribuan. Untuk apa? Mati juga tadi itu. Kenapa? Kalau udah mati, orang apa lagi? Sementara kau habiskan waktumu untuk ngambil cari duit segitu banyak dengan nipu, dengan korupsi, dengan apa segala macam manipulasi untuk dapatkan itu. Sholat ditinggal atau bolong-bolong, ibadah ini ditinggal, ini ditinggal. Habis. Itu kata watajma'una ma la ta'kulun. Jadi kita ini kadang-kadang memang berlebih. Masya Allah. Susah kalau betul-betul orang bersama jadi pilihan-pilihan Allah. Tengoklah para anbiya itu. Para nabi, kita tengok mulai zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya, Nabi Musa. Nabi Musa tongkat sebiji. Nabi Muhammad apa? Memang tongkat juga sama. Ya Allah, rumahnya Nabi Muhammad itu satu kota kecil, tidur di situ, sholat di situ. Makanya ketika Rasulullah sholat malam, kakinya Sayyidah Aisyah ini melintang dekat tapak sujud Rasulullah. Bukan Sayyidah Aisyah ini macam tak punya adab dengan Nabi. Bukan, memang rumahnya gede. Nah taruh mana lagi kaki ini. Akhirnya paling tidak dilipat, sehingga digeser sama Rasulullah SAW. Yang kita punya rumah lantai 1, lantai 2, bangun waktu muda, habiskan waktu, habiskan apa segala macam energi. Lantai 2 tiangnya besar-besar. Begitu udah tua, tangga, anak tangga tak pernah bijak naik ke atas. Untuk apa itu? Itu namanya tabu nama atas pun. Kalian membangun sesuatu yang kalian tidak tinggal di situ. Kau tinggalkan seberapa banyak waktu yang kau habiskan untuk itu. Kau jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kau jauh dari akhirat. Orang-orang solehnya, ya Allah, dikira Nabi Musa tak bisa bikin rumah gedung. Nabi Musa, apa pula? Apa nak? Nabi Musa itu, Nabi itu kan nak. Rasulullah tak bisa bikin rumah besar. Siapa bilang? 2 gunung ini dirupakan emas, Rasulullah tak nak. Untuk apa? Kan gitu. Lah terus jadi emas, orang rumah cantik, terus aku mati enggak? Kan begitu pikirannya. Aku tinggalkan. Yang bagusnya, dia akan bukan Rasulullah tak mau, bukan Rasulullah tak bisa. Bisa Rasulullah bikin rumah cantik. Dapat hadiah ribuan dinar, Rasulullah dapat hadiah. Langsung dibagikan sama Rasulullah. Diinfakkan, sedekahkan.
tinggal beberapa keping dinar, itu ribuan dinar. Macam lagi orang lagi dikasih itu taruh sama Rasulullah di rumah. Jadi malam itu nggak tidur, tak bisa tidur Rasulullah. Kenapa? Masih ada sisa duit yang belum disedekahkan, belum diinfakkan. Tak bisa tidur, Allah. Ambil duitnya dibagikan semua baru Rasulullah bisa tidur. Kalau kita tak ada duit, tak bisa tidur. Alamak. Rasulullah ini belum aku bagi, belum aku sedekahkan, macam tak enak. Tak bisa tidur Rasulullah. Begitulah mereka. Orang-orang soleh. Ya memang susah yang seperti itu, apalagi sekarang ini zaman seperti itu. Tapi ini perlu kita tahu untuk standarisasi. Kalau kita tidak tahu seperti ini, kita merasa sudah benar, padahal kita salah. Nah, karena kita sekarang barometer kita ini duniawi, ya barometer kita ini barat. Orang awam menjadikan barometer. Begini kita ngikut aja, padahal itu salah. Nah, jadi kita kan ingin menuju yang terbaik. Inilah SOP-nya Rasulullah SAW, arahan Rasulullah SAW. Maka ahli salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Man zahada fi dunya adkhalallahu al-hikmata qalbahu wa antalaqa biha lisan." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang zuhud dari dunia, maka Allah akan masukkan hikmah di dalam hatinya dan lisannya akan mengucapkan hikmah itu. Nah, zuhud balik lagi. Ini kan babnya kan di zuhud nih. Zuhud itu tidak cinta dunia, nggak ambisi dunia, ngambil dunia hanya sesuai kebutuhan saja, bisa untuk ibadah, ya bisa untuk menjadi bekal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berlebih. Jadi waktu habis umur 60 tahun cari duit, betul, cari duitnya itu tak salah, tapi yang salah nih waktu itu habis untuk itu ibadahnya tercecer. Ini masalahnya. Ibadahnya kececeran, sibuk cari duit. Ini yang salah. Kalau orang Islam kaya bagus, tapi komitmen dengan akhirat, bukan duit dunia, tetapi akhirnya kececeran. Nampak ya, orang yang memang mencari dunia itu untuk nafsu saja, untuk duniawi, dengan yang untuk akhirat, nampak berbeda. Tengoklah ada orang yang santai aja, pokoknya pengajian, pergi masjid zikir, sholat, baca Quran, santai. Yang lain sibuk kerja kayak orang ini. Padahal dia tak kaya, tapi kok santai. Kenapa tak ngumpulin duit banyak? Ini pikiran orang berpikir orang tuh hidup di dunia harus ngumpulin duit banyak, tapi dia tidak. Aku dah cukup lah, dah makan dari yang dimakannya sudah. Santai, makanya santainya untuk urusan dunia ini santai. Tapi untuk hari akhirat ini dia terus istiqomah. Orang ada yang ngiri. Yang ngiri orang itu ngiri dengan harta, dengan dunia orang itu ngiri. Seperti umatnya Nabi Musa ngiri dengan kaum. Kalau orang kaya itu diiri, dia iri. Tapi kalau ada orang yang hidup santainya, terima pensiun dah ibadah, tak ada nak ini nak itu. Kalau itu dah tua memang dah waktunya lah kan. Yang lebih muda lagi. Istiqomah ibadah, nak ngaku lagi. Itu pun sebenarnya hal-hal zuhud itu bukan khusus untuk orang tua, tapi semua umur. Jadi dunia itu jangan sampai masuk ke dalam hati. Banyak orang-orang Arab ada doa, Allahumma ja'alid dunya fi juyubina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di saku kami, di kocek kami ya Allah. Dengan kau jadikan dunia itu di dalam hati kami. Boleh punya duit tapi hanya dunia itu tak masuk ke dalam hati, koceknya aja. Gitu. Yang repot sekarang kita ini kan dunia ini memang menjadi satu tujuan prioritas. Begitu anak ini kecil ini sudah bisa
belajar ini dan sebagainya. Langsung diarahkan sama orang tanya ke dunia ini, langsung arahkan ke dunia. Arahkan ini nanti bekerja gini. Jadi ini kerja ini gajinya besar supaya cari pekerjaan gampang urusan ini supaya kan ini. Kenapa tidak akhirat urusannya? Kenapa? Gitu. Akhirnya betul anaknya gila dunia. Akhirnya hidupnya hanya untuk yang penting aku punya duit banyak. Ibadahnya tidak diperhatikan. Nah, itu kan bukan apa namanya ini kita bilang. Itu kan bukan sesuai dengan apa yang Nabi kita, apa yang Al-Quran, apa yang agama kita masukkan, yang agama kita kehendaki. Kita, agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sudah jelas berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi anak kita itu kita harus didik untuk ibadah, bukan didik untuk dunia. Kalau dunia itu pasti Allah kasih. Setiap Allah menciptakan mulut, Allah sudah menyiapkan rezeki yang akan masuk ke dalamnya. Nah, tapi ketika orang sudah mindsetnya tujuannya ke dunia, gini ya selesailah. Itu sampai kapan nanti budak-budak itu dunia terus sampai baca Qur'annya tak bisa, ya lintang bukan baca Qur'annya, sholat ya kalau enggak kacau lah. Anak-anak SMP, SMA itu jam sholat itu bisa dihitung pakai jari istiqomah. 500 anak istiqomah sampai 10 orang. Itu mesti orang tuanya yang mendidiknya dengan benar. Tapi yang lain bantai. Kalau anak yang penting kau masuk sekolah pergi jam 7, balik jam 2, jangan bolos. Ujianmu bagus, selesai. Kau bisa kuliah, kau bisa bekerja, masuk di sini jurusan ini, masuk kerja sini, dapat gaji besar, bisa untuk masa depan. Itu tujuan orang tua di zaman sekarang ini. Di zaman Rasulullah SAW mana kayak gitu? Tidak kayak gitu. Rasulullah SAW mulai kecil, anak Rasulullah bilang, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li asrin. Perintahlah anakmu itu sholat ketika berumur 7 tahun. Ini namanya Rasulullah. Dan pukullah mereka kalau dia meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Itu tujuannya orang tua itu punya anak. Nah, jadi kita harus kembali, ya kita kembali. Pikiran-pikiran itu racun dari ngambil dari barat sana, kapitalis ini globalisasi. Aduh ya Allah, kesian. Nah, kesian. Kita ini kalau umpamanya hidup di zamannya Nabi Musa, kira-kira ini ikut berbelanya Fir'aun, Haman, Qarun, apa ikut Nabi Musa kalau model-model macam ini. Hidup di hari dunia aja, cari duit aja, beribadah malas. Kira-kira lah kalau hidup di zamannya Nabi Musa, ini ikut jamaahnya Fir'aun, apa ikut jamaahnya Nabi Musa. Kan begitu. Nah, itu kita kembalikan ke sana. Kalau kita tahu, tak mau lah aku ikut kelompoknya orang Fir'aun, Haman, kalau gitu ya jangan gitu sekarang ini. Kita tengok Rasulullah, sederhana hidupnya. Ya, rumahnya kayak gitu. Abu Jahal, Abu Lahab, moga-moga pakaiannya gitu, bakal dengan kebun-kebunnya, hartanya yang banyak. Hidupnya untuk itu saja. Jadi kita itu sekarang, kalau hidup di zaman itu kira-kira ikut Abu Jahal, Abu Lahab, apa ikut Rasulullah, model-model macam inilah. Nah itu. Nah ini perlu seperti itu. Cara mendidik anak juga gitu. Apakah dulu kira-kira Rasulullah, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mendidik anaknya supaya kau nanti kau bisa kau cari duit banyak, kau belajar supaya kau cari duit banyak. Beli kebun kurma yang banyak, ontas semua kau jadi jutawan, jadi miliarder. Apa gitu kira-kira sahabat? Tidak sama sekali. Mereka itu mendidik anak, itu mendidik agama. Ini kelompok manusia pilihan. Sekarang kita ini ikut mau kelompok sampah itu saja. Itu terserah. Nah, makanya repotnya memang kita ini sekarang berada di satu zaman yang memang sudah pengaruh dari luar ini sangat dahsyat, luar biasa.
Sehingga kan bukankan anak-anak kecil, orang tua pun bisa terpengaruh dan sesat. Orang-orang tua pun bisa salah dan keliru. Apalagi dia sudah sesat, bagaimana dia tidak bimbing anaknya? Tak mungkin. Tak mungkin. Orang tuanya dah pikirannya, otaknya dah dunia. Ya, bagaimana dia tidak bimbing anaknya? Tentu anak itu harus dicetak seperti otaknya si orang tua itu tadi. Nah, makanya dikatakan kullu mauludin yulad al-fitrah fa abawahu ayyuhu bidani aw yunasirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, suci. Tergantung bapaknya, apakah menjadikan dia Yahudi, apakah jadikan dia Nasrani, apakah jadikan dia kafir Majusi. Bapak dan mamanya, anak kecil ini tak tahu apa-apa. Begitu tua ini tak tahu. Kau nak cita anak ini jadi apa, itu bapak sama mamanya sama atunya lah itu. Itu terserah kau nak bikin apa si cucumu ini. Nah, itu terserah. Sekarang kita ini, masya Allah, kembali lagi kepada tadi. Dunia ini boleh dimiliki tapi tidak boleh dicintai. Karena ini semuanya adalah sementara. Jangan masukkan di dalam hati. Mentok, disapu, dikocik saja. Masuk ke hati tidak. Karena ketika kita fokus kepada dunia, maka Allah tidak akan memberikan nur di dalam hati kita. Wa arrafa da'ud dunya wa dawaha wa akhrajahu minha saliman ila darissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada orang yang zuhud ini penyakit dunia. Orang ini kadang tak sadar dunia ini apa yang tak bagus, apa penyakit dunia ini. Tapi ketika orang zuhud, dia tidak gila dunia. Ya, nanti Allah akan ngasih tahu dia, ini tak bagus, ini tak bagus, ini jangan, ini tak bagus, ini tak bagus, ini tak bagus. Kemudian wadawaha, dan Allah juga akan mengasih obatnya. Yang tergili-gili dunia betul, ini obatnya. Banyak zikir, banyak baca Quran, kumpul majlis taklim, kumpul dengan ulama, biar kau tak gila-gila sangat. Kalau tak engkau memang otak memang dunia habis, tak tahu sebentar lagi mati. Otak jabatan, otak duit, otak kekuasaan, macam tak ada habisnya. Dia tak merasa macam hidup selama-lamanya tidak akan pernah mati. Gila jabatan, jabatannya belum kena, dah mati duluan. Gila kekuasaan, pada 5 tahun, 10 tahun, lama betul. Yakin betul kau masih hidup. Ini jadi masalah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak punya cita-cita ingin jadi khalifah. Ketika diangkat malah bingung, jangan saya ini. Jangan saya. Tetapi kita sekarang berada di zaman, aku 5 tahun ke depan harus jadi. Setelah itu harus bertahan 2 periode, ini. Kekuasaan semuanya itu. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Fir'aun ketika dia bermimpi, yang artinya kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Dia tak mau turun. Kenapa? Saking takutnya dia itu, kekuasaannya itu hancur. Karena isyarat dari mimpinya itu yang akan menghancurkan adalah seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Maka dia langsung perintahkan bahwa semua anak-anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel bunuh. Untuk apa itu maksudnya? Menjaga kekuasaannya. Ini otak-otak Fir'aun sampai sekarang ini. Pemimpin-pemimpin yang memang mau bertahan, tidak mau tahu dengan segala macam cara kezaliman dan lain sebagainya, yang haram-haram dilakukan, yang penting aku tetap bertahan. Itulah dulu sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Tapi Fir'aun, hebat Fir'aun, dia akan jatuh dengan seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak punya apa-apa, punya sebilah tongkat dan beberapa orang pengikut tidak banyak, ya, tetapi hancurnya Fir'aun di tangan orang tersebut dan dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam dan para pengikut
hidupnya. Berarti wa akhraja minha saliman ila darissalam. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang yang zuhud tadi dari dunia dengan selamat menuju negeri keselamatan, negeri akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang zuhud, selamat ya. Allah selamatkan dia. Wa qala alaihi salatu wassalam la yastaqbilul abdu haqiqatal iman hatta yakuna alla yu'rafa ahabba ilaihi min ayyuraf. Masya Allah, ini ilmu kan orang bilang ilmu tua, sebetulnya tak orang tua saja, orang muda pun harus tahu. Ilmu bukan ilmu tua saja, orang muslim, orang hamba Allah, orang mukmin itu pun semuanya sebenarnya harus tahu dan harus mengamalkan, tak nunggu tua ya. Kalau sampai tua berarti tak mengamalkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna hakikat iman seorang hamba sampai dia lebih suka tidak dikenal daripada dikenal. Apa tak susah ibu-ibu? Sekarang nih kan terbalik, terkenal tuh wajib, suka, bangga gitu. Jadi orang yang imannya betul-betul tuh pikirannya hatta yakuna alla yurahabu. Jadi dia lebih suka tidak dikenal daripada dia dikenal. Kok bisa ya? Ya bisa. Namanya ini orang-orang pilihan. Makanya orang awam mesti kebalikannya. Orang awam pada umumnya, dan ini dianggap menjadikan sesuatu yang betul. Nah, ini masalahnya. Penetralisirnya tidak ada, bimbingan tidak ada. Jadi secara ilmu awam ini kan terkenal itu bagus, orang banyak kenal. Oh ini terkenal, orang semua tahu, orang semua tahu, terkenal, viral. Jadi orang yang viral, ustaz viral, alim viral, apalah pokoknya terkenal lah. Ada pemimpin yang viral ini bagus dan lain sebagainya. Bangga, senang. Tapi kata Rasul, tidak sempurna imannya seorang hamba sampai dia tidak dikenal, itu dia lebih sukai daripada dia dikenal. Kenapa? Hidupnya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ketika orang lebih suka terkenal, maka berarti fokus hidupnya itu untuk manusia. Fokus hidupnya untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tak dikenal, tapi Allah kan kenal. Yang penting Allah kenal. Karena fokus hidup kita di dunia ini adalah macam mana kita kenal dengan Allah, ya, macam mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kenal kita, Allah tahu kita, Allah ridho, Allah suka sama kita. Itu tujuannya. Kita sekarang apa hidup? Cari ridho manusia, ya, supaya orang lain tahu, manusia tahu dan sebagainya, dipuji manusia, semua manusia saja tujuannya. Loh, kita hidup ini kan seorang hamba, ini mestinya yang kita prioritaskan mestinya cari ridho Allah. Biar Allah kenal kita, kita taat kepada Allah Subhanahu, biar Allah ridho sama kita. Itu terserah orang lain tahu kita tahu urusannya. Aku bukan ada urusan ibadah ini, aku tak urusan dengan manusia. Aku urusannya dengan Allah Subhanahu. Susah yang seperti ini, susah yang seperti ini. Nah inilah, jadi itu babnya bab riya, bab ujub, bab sum'ah, semua urusan hati. Nah, tetapi maksudnya gini, yang menyebabkan susah sembuhnya apa? Karena yang merasa demikian itu dia tidak menganggap itu suatu penyakit, jadi dia tidak mau berobat. Dia tidak menganggap itu satu yang harus dibuat. Apa ini bagus lah. Kita banyak orang tahu, banyak itu bagus. Kalau di viral, gitu. Nah, ketika dia tidak merasa itu satu yang salah, terus kapan dia mau kembali? Kapan dia mau berubah? Kapan dia mau bertobat? Dia terus lanjut sampai terus. La yastabul abdu haqiqatal iman hatta yakuna alla yu'rafa habba ilaihi min ayyuraf, hatta yakunu
Hatta yakuna kilatu saya aku ilaihi ka salat ibu ini lebih susah lagi. Sampai kata Rasulullah, sampai kalau sesuatu itu sedikit itu lebih disukai daripada banyak. Wah ini repot, lebih repot lagi. Punya duit sedikit itu rata sedikit dia lebih suka daripada banyak. Baik kalau banyak kening, nanti tanggung jawabnya hadapan Allah macam mana? Urusan ini kalau duit banyak ini susah, ya. Nak pergi ke bank bolak-balik, nak ini, nak jaga duitnya, nak apa segala macam, ya. Nah, takut dibobol orang, partinya kasih ini, pintu rumahnya dibakar kuat-kuat, besar-besar, gembok yang besar. Wih, susah lah punya duit banyak nih, jadi orang kaya. Ada tak kira-kira orang macam gitu? Langka. Karena yang Rasulullah SAW kabarkan ini memang manusia langka pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia punya barang sedikit itu lebih disukai daripada banyak. Kalau sedikit lah rumah buka aja, kalau nak masuk orang nyuri apa di dalam. Tenang ibadah ini baru ke masjid, baru beli sandal baru, Allahu Akbar. Jadi nggak pulang kemana, ada orang kehilangan sandal ke masjid nih, langsung kacau lah tuh sudah. Baru. Waqala alaihi salatu wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa basrahu bil uyubi nafsi. Terakhir. Nanti kita lanjut setelah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa apabila Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan zuhurkan hamba tersebut. Jadi Allah buang cinta dunia dari dalam hatinya. Jadi macam dengan ini yang biasa, tak suka, tak bisi gitu. Zahada fitunya waraghabahu fil akhirah, dan Allah akan tanamkan rasa cintanya kepada akhirat. Jadi senang akhirat, senang ke masjid, baca taklim, senang selawat dan semisal, senang aja ngaji, baca Quran enak. Kalau baca WhatsApp enak, baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barang itu nak bunyi totot, buka dulu, ya kan, WA-nya apa dulu, segala macam. Aduh, kacau lah. Itu seperti itu. Orang fil akhirah wa basrahu bi uyubi nafsih. Ya, Allah ciptakan di dalam hatinya itu akhirat, jadi suka dengan akhirat, suka. Dan Allah tampakkan, tunjukkan kepadanya aib-aib dirinya. Jadi dia akan, orang ini kalau Allah dah pilih, orang ini akan merasa, ya Allah, aku ini ngapa, kok marah betul. Aku ini ngapa, ya Allah, kok pemalas betul. Aku ini ngapa, kok bakhil, ya Allah. Kenapa lah ini baca Quran kok susah, kenapa? Aib dirinya ini Allah tampakkan, kasih tahu, dia sadar ya. Sekarang orang ketika sadar dia sakit, maka dia akan berobat. Tapi kalau orang sudah merasa aman-aman aja ya, maka dia kapan dia jadi orang baik, susahnya. Tapi ketika Allah tunjukkan, maka dia akan jadi orang baik. Itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengendaki seperti itu. Zuhud, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia kepada akhirat, dan Allah tampakkan kejelekan-kejelekan dunia supaya bisa berubah menjadi yang terbaik. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.